Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Azza wa Jal, diberi ketetapan al-iman, dan kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jal agar keimanan kita dikuatkan, ditambahkan ilmu kita, karena Nabi SAW tidaklah diajarkan untuk meminta tambahan kecuali ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, bahasan kita lanjutan bahasan sebelumnya, masih seputar pokok-pokok dasar ilmu faraid melalui kitab Takribul Faraid yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman ibn Sulaiman Asy-Syamsan hafizahullah. Bahasan kita malam ini lanjutan bahasan sebelumnya, yang mana telah dijelaskan pada kesempatan sebelumnya tentang ahli waris laki-laki dan perempuan. Pada kesempatan kali ini kita akan uraikan lebih lanjut siapa saja ahli waris laki-laki dan perempuan. Kemudian nantinya diiringi dengan ketentuan bagian masing-masing. Atau sebelumnya jenis ahli waris tersebut apakah mendapatkan bagian tetap ataukah asabah. Kemudian bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ahli waris laki-laki telah kita jelaskan ada 15. Ahli waris laki-laki telah kita jelaskan ada 15. Siapa saja mereka? Yang pasti yang pertama, anak laki-laki kandung, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek ayahnya ayah, kakek dari jalur ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, ponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung, ponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak, al-am, asyakik, paman kandung, paman yang sebapak, sepupu laki-laki dari paman kandung, sepupu laki-laki dari paman yang sebapak, suami dan juga laki-laki yang membebaskan budak. Ini 15 ahli waris laki-laki. Adapun ahli waris wanita ada 10. Siapa saja mereka? Anak perempuan kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari ibu, nenek dari ayah, saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, istri dan perempuan yang membebaskan budak. Ini bahasan yang lalu yang telah kita sampaikan di akhir bahasan kita. Dari kesemua ahli waris ini nantinya akan dibagi, ada di antara mereka yang mendapatkan bagian tetap dan ada di antara mereka yang mendapatkan bagian asabah.
Baik. Mungkin saya tuliskan kembali. Siapa saja ahli waris laki-laki dan siapa saja ahli waris perempuan. Karena ini dasar sekali. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, siapa saja ahli waris itu, atau siapa saja yang berhak atas warisan yang dikategorikan ahli waris si mayit. Jadi nanti ketika kita katakan ahli warisnya ayah, ibu, hubungkan dengan si mayit. Hubungkan dengan si mayit. Artinya mayit memiliki ayah, mayit memiliki ibu, dan seterusnya. Baik. Jadi ahli waris laki-laki anak laki-laki yang pasti, anak kandung, cucu laki-laki dalam, maksudnya cucu laki-laki dari anak laki-laki, dari putra, dari anak laki-laki, ayah, kakek, ayahnya ayah, kakek dari ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, ponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung, ponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, paman kandung, paman di sini al-am, kandung, paman yang sebapak, al-am, sepupu, sepupunya si mayit, ya. Sepupu laki-laki, paman kandung, maksudnya anak laki-laki ya, gini aja. Anak laki-laki dari paman kandung, ini sepupu ya. Anak laki-laki dari paman sebapak, kemudian nanti 13, 14, 15 suami, laki-laki yang membebaskan budak. Nah ini ada 15. Hubungkan semua ahli waris ini dengan si mayit. Putra, maksudnya anak laki-laki kandung ya, putra kandung yang pasti. Hubungkan dengan si mayit. Ini adalah anak kandung si mayit. Cucu dari anak laki-laki. Ini cucu dalam. Cucu dalam. Ayah juga ayah kandung. Bukan ayah sambung atau ayah angkat. Kakek dari sini, kakek dari ayah, jalur ayah. Saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu.
ponakan laki-laki. Ponakan ini anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Anak laki-laki, ponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak, paman, al-am, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman sebapak, suami dan laki-laki yang membebaskan budak. Ke-15 ahli waris ini, jika semua ada, anggaplah dalam satu kasus, semua ahli waris ini ada. Misalkan dalam satu kasus semua ada hidup laki-laki ini. Maka yang akan mendapatkan hak hanya anak laki-laki, ayah, dan suami. Anggaplah si mayit memiliki semua ini. Semua masih ada, masih hidup. Yang pasti mayitnya adalah perempuan. Mayitnya adalah perempuan. Mayitnya perempuan. Karena kalau kita katakan mayitnya laki-laki, nanti ini bukan suami nantinya ya. Mayitnya perempuan. Sehingga yang dapat nantinya suami, ayah, dan anak laki-laki. Anggaplah satu. Ini langsung kita contohkan ya. Langsung kita contohkan pada kasus ini. Anggaplah kasus sederhana semua ada, maka yang mendapatkan hanya tiga laki-laki ini. Selainnya meskipun ada, tidak mendapatkan hak, nanti istilahnya dalam faraid mahjub, terdinding, terhalang oleh ahli waris yang lainnya. Itu nanti selanjutnya akan ada bahasan tentang al-hajib wal mahjub. Dan bahasan al-hajib wal mahjub amatlah penting untuk diketahui. Jadi yang mendapatkan hak hanya 3 laki-laki ini. Selanjutnya berapa bagian-bagian masing-masing? Nah, itu pun nanti akan ada bahasannya. Singkat saja di sini nantinya suami mendapatkan 1/4, ayah mendapatkan 1/6, anak laki-laki mendapatkan sisanya. Anak laki-laki mendapatkan sisanya. Misalkan 120 juta, misalkan 30 juta, 20 juta, sisanya 70. Dari mana kita bisa mengetahui ini? Dari mana kita bisa mengetahui ini, Ustaz? Ini nanti akan ada bahasannya. Akan ada bahasan setelah kita uraikan ini, contoh-contoh ini kita akan ada bahasan kapan suami mendapatkan bagian 1/4, kapan ayah mendapatkan sekian. Inilah yang dipelajari atau dijelaskan dalam al-faraid, dalam ilmu faraid. Dalil-dalilnya telah jelas tentang bagian suami, bagian ayah, dan juga bagian anak laki-laki. Ini sekilas kita kasih gambaran atau contoh. Selanjutnya nanti kita akan rinci ulang atau kita jelaskan akan hak-hak masing-masing. Hak-hak mereka ahli waris yang laki-laki ini. Sekilas nantinya ahli waris laki-laki ini hukum al-am mendapatkan asabah. Mendapatkan asabah nantinya. Kecuali nanti
Yang mendapatkan bagian tetap juga ini sama ini. Nanti akan mendapatkan bagian tetap. Kadang mendapatkan bagian tetap, kadang mendapatkan asobah nantinya. Selainnya, nah ini juga mendapatkan atau nanti ada penjelasannya insyaallah ta'ala. Jadi semua laki-laki dari ahli waris ini, ini juga ada hak saudara laki-laki seibu ini haknya 1/3 atau 1/6, nanti akan ada bahasannya ya. Saya ulangi, semua laki-laki dari ahli waris ini pada asalnya digolongkan asobah kecuali saudara yang seibu laki-laki ya. Kecuali ini bukan asobah, dengan suami ini juga bukan asobah. Sekali lagi, ahli waris laki-laki ini dikatakan pula dalam istilah faraid asobah kecuali saudara laki-laki yang seibu ini bukan asobah, dengan suami ini juga bukan asobah. Dia akan mendapatkan bagian tetap. Baik. Ini ahli waris laki-laki. Kita pindah kepada ahli waris perempuan. Kita pindah kepada ahli waris perempuan atau wanita. Ini saya sambung di sini. 14 suami, 15 laki-laki yang membebaskan budak. Jadi suami tadi ini mendapat bagian tetap, yaitu 1/2 atau 1/4. Adapun ahli waris perempuan ada 10. Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu kandung, nenek dari ibu, nenek dari ayah, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, istri perempuan yang membebaskan budak. Ingat pada pembahasan sebelumnya, sebab kewarisan itu ada 3. Sebab kewarisan itu ada 3. Ada sebab nikah, yaitu suami atau istri nantinya ya. Istri dan suami ini sebab nikah. Kemudian sebab nasab, semuanya. Ini sebab nasab. Anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki yang sekandung, sebapak, seibu, ponakan laki-laki. Ini semua sebab nasab. Demikian pula anak perempuan, cucu perempuan, ibu kandung, nenek, dari ibu, dari ayah, saudara perempuan kandung, sebapak, seibu, ini semua sebabnya nasab.
Kecuali yang ini sebabnya wala. Yang ke-10, perempuan yang membebaskan budak sama laki-laki yang membebaskan budak ini sebabnya adalah wala. Jadi sebab kewarisan ada 3. Sebab nikah, suami atau istri nantinya dan istri. Kemudian nasab yang paling banyak. Dan yang ketiga adalah sebab wala, laki-laki atau wanita yang membebaskan budak. Baik, jika seluruh ahli waris ini ada, ke-25 ini ada semuanya. Anggaplah kita katakan jika ada semuanya. Ahli waris laki-laki dan perempuan ada. 15 dan 10 ini ada. Siapa saja yang berhak mendapatkannya? Nah, ini kita simulasikan pada contoh berikut ya. Anggaplah semuanya ada. Kita mayat laki-laki. Yang kedua, mayat perempuan. Jika mayat laki-laki, yang pasti nanti ada istri. Ada 5. Intinya ada 5 ahli waris yang berhak mendapatkannya. Yaitu istri, ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan. Ini yang akan mendapatkan jika mayatnya laki-laki. Jika mayatnya perempuan, suami, ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan. Jadi dari ke-25, 15 laki-laki, 10 ahli waris perempuan, jika semuanya ada yang mendapatkan, jika mayatnya laki-laki, ini yang mendapatkan. Istri, ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan. Jika mayatnya perempuan, suami, ayah, ibu, putra, dan putri. Anak laki, anak perempuan. Kemudian yang menjadi pertanyaan, berapa bagian masing-masing? Ini nanti yang akan kita bahas lebih lanjut. Ini yang akan kita bahas lebih lanjut, yaitu berapa bagian masing-masing ahli waris. Ini adalah topik bahasan faraid. Berapa bagian istri, bagian ayah, ibu. Gambarannya begini. Sekilas saja kita kasih gambaran. Nanti insya Allah kita ulang lagi, kita jelaskan lagi. Kalau mayat laki-laki ada istri, haknya dia ketika si mayat memiliki anak, dia mendapatkan 1/8. Ayah ketika si mayat memiliki anak, ada anak laki-laki, 1/6. Ibu juga 1/6. Anak laki dengan anak perempuan ini nanti asobah. Nah ini nanti kita jelaskan. Dan istilah-istilah ini, istilah asobah, istilah misalkan kayak zawil furud, ketika kita mempelajari ilmu faraid, pasti kita akan dikenalkan dengan istilah-istilah itu. Pasti kita akan dikenalkan dengan istilah-istilah itu. Kemudian juga di sini, jika mayatnya perempuan, suami mendapatkan bagian 1/4, ayah 1/6, ibu 1/6, laki-laki dan perempuan ini asobah. Dan semuanya ini ada dasarnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini ahli waris laki-laki, ahli waris perempuan. Tadi ada totalnya 25.
Namun tidak semua ahli waris itu akan mendapatkannya jika ada, melainkan ada kaidah-kaidah yang lain, mana yang lebih utama untuk mendapatkan warisan dan mana yang terhalang dari mendapatkan warisan. Baik. Kemudian al-muallif yaqul, al-muallif setelah menjelaskan ahli waris laki-laki dan perempuan, yaqul asnaful warasah. Asnaf al-warasah. Macam-macam ahli waris. Kalau kita tadi telah kenalkan siapa saja ahli waris laki-laki dan siapa saja ahli waris perempuan, dari ke-25 ahli waris ini ada pembagian kembali, yaitu pembagian di antara mereka ada yang mendapat bagian tetap, ada yang mendapat bagian asobah. Nah, ini yang dijelaskan oleh muallif. Yaqul asnaful warasati salasah. Ini penting. Dan bahasan kita ke depan tidak luput dari yang istilahnya ahli waris yang mendapat bagian tetap, yaitu ashabul furud atau zawil furud atau zawul furud dan juga asabah. Yaqul al-awwal warithun bil fardi wa huwa alladhi yarithu nasiban muqaddaran syar'an kaman yarithu rubu'a awin nisfa awis thumuna awis thulusa awis thulusani awis sudus. Yang jenis pertama, jadi ahli waris, macam-macam ahli waris itu ada 3 jenis. Atau jenis-jenis ahli waris ada 3. Yang pertama jenisnya ahli waris yang mendapat bagian tetap. Ahli waris yang mendapat bagian tetap. Wa huwal ladzi yarithu nasiban muqaddaran syar'an, yaitu mereka yang mendapatkan hak waris dengan bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal ataupun oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ahli waris yang mendapatkan 1/4, atau di sana ada yang mendapatkan setengah, 1/8, 1/3, 2/3, 1/6. Untuk diketahui, semua ahli waris perempuan dari 1 sampai 9 tadi, ahli waris perempuan 1 sampai 9 adalah ahli waris yang mendapat bagian tetap. Dengan ketentuan dan ketentuannya. Artinya apa? Ada ketentuan-ketentuannya. Kecuali yang ke-10 ya. Yang ke-10 itu nanti wala, perempuan yang membebaskan budak, ini mendapatkan asobah. Anak perempuan misalkan, dia memiliki bagian. Bagiannya setengah. Atau 2/3 nantinya. Demikian pula cucu perempuan dari anak laki-laki. Bagiannya setengah atau 2/3 atau 1/6 dengan ketentuan-ketentuannya. Nanti akan dijelaskan oleh muallif, oleh penulis lebih lanjut nantinya. Ini saya kasih pemaparan gamblangnya. Semua ahli waris perempuan pada asalnya adalah mereka dikenal dengan ashabul furud atau zawul furud. Adapun yang laki-laki yang mendapat bagian tetap tadi sudah kita sebutkan, yaitu suami
saudara perempuan laki-laki, saudara laki-laki yang seibu. Kemudian ayah dan kakek dalam sebagian keadaan. Jadi di sini al-muallif akan menjelaskan tentang macam-macam ahli waris ya. Jenis-jenis jenis yang pertama yang dikenal dengan ashabul furud. Atau sebagian mengatakan zawil furud, sama aja, zawul furud atau ashabul furud. Artinya ini apa? Ahli waris yang mendapatkan bagian tetap. Ahli waris yang mendapatkan bagian tetap. Ini semua 1 sampai 9 mendapat bagian tetap. Adapun ini bukan ya. Kemudian nanti yang mendapat bagian tetap juga dari laki-laki adalah suami, saudara laki-laki seibu, kemudian ayah dan kakek dalam beberapa keadaan-keadaannya. Ayah dan kakek dalam beberapa keadaan. Adapun bagian tetap dalam Al-Quran nanti akan dijelaskan oleh muallif ada 6. Jadi ashabul furud ahli waris yang mendapatkan bagian tetap. Berapa saja bagian tetap itu? Bagian tetap itu nanti ada bagian setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6. Ini bagian-bagian yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran. Ini bagian yang Allah tetapkan dalam Al-Quran ada 6. Nanti akan dijelaskan oleh muallif. Dalil-dalilnya bisa dilihat An-Nisa ayat yang ke-12. Ayat 11 juga ada, ayat 12 juga ada. Setengah, 1/4 ayat yang ke-12 An-Nisa, 1/8 An-Nisa ayat yang ke-12. 2/3 An-Nisa ayat yang ke-11, An-Nisa ayat 176, 1/3 An-Nisa ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, 1/6 An-Nisa ayat yang ke-11 dan 12. Setengah ini juga didapat An-Nisa ayat 176 juga ada. Intinya, ketetapan Allah Azza wa Jal yang Allah tetapkan buat ahli waris ada setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6. Ini nanti dimiliki oleh mereka semua ini dengan ketentuannya. Kemudian yang kedua yang dikatakan oleh muallif nantinya macam atau jenis yang kedua adalah ahli waris asobah. Artinya apa? Ahli waris yang mendapat bagian tidak menentu, tidak tetap. Jadi ahli waris yang mendapatkan bagian tidak menentu. Tidak menentu, tidak tetap. Kadang banyak, kadang sedikit. Jadi tergantung apakah ada ahli waris yang lainnya yang mendapat bagian sehingga bagiannya dia dibagi ataupun sisa setelah ahli waris yang tadi ataukah tidak ada. Bahkan di
sebagian keadaan asabah tidak mendapatkan hak. Nanti akan kita contohkan. Artinya asabah tapi dia tidak punya hak karena tidak ada sisa. Nanti insya Allah akan kita contohkan. Dan ahli waris asabah ini umumnya aslinya laki-laki. Pada asalnya semua laki-laki. Selain suami dan saudara laki-laki seibu. Ini bukan asabah. Bukan asabah. Ahli waris laki-laki tadi 1 sampai 15 semuanya asabah kecuali suami dan saudara laki-laki yang seibu, bukan asabah. Dan nanti ketika kita bahas asabah nanti ada penjelasannya. Asabah dengan sendirinya, asabah dengan yang lain, nanti insya Allah akan kita uraikan di waktunya pembahasan asabah. Yang ketiga yang dijelaskan oleh mu'allif, ini saya kasih pembatas ya. Saya kasih pembatas yang ketiga ini. Yang ketiga yaitu zawil arham. Zawil arham. Siapa zawil arham itu? Ahli waris selain ashabul furud dan selain asabah. Jadi selain mereka zawil arham. Misalkan siapa? Contohnya cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak perempuan. Cucu laki-laki atau perempuan dari anak perempuan. Cucu luar, bukan cucu dalam. Nah, ini nanti termasuk zawil arham. Contoh yang lain siapa? Contoh saudara perempuan ayah. Kalau di bibi, amati, bibi. Demikian pula khalah, khalati. Khalah atau khal. Saudara laki-laki ibu. Saudara perempuan ibu. Nah, itu nanti tergolong zawil arham. Kapan ketentuannya mendapatkan? Jika, jadi akan mendapatkan dengan ketentuan ya. Akan mendapatkan hak dengan ketentuan tidak ada ahli waris ashabul furud dan atau asabah. Dan atau asabah. Maksudnya apa? Kalau ada salah satunya, ada ashabul furud ya, ini tidak akan dapat. Ada asabah, ini juga tidak akan dapat. Kapan akan mendapatkan? Jika tidak ada keduanya. Jika tidak ada ashabul furud dan asabah, atau tidak ada keduanya, baru mendapatkannya. Akan mendapatkan hak dengan ketentuan tidak ada ahli waris ashabul furud dan asabah. Ya, keduanya tidak ada. Dan asabah ya, maaf, dan asabah. Tayyib. Al-muallif yaqul, jadi itu tadi saya simpulkan ya. Dikatakan oleh muallif yang pertama tadi warisun bil fardhi ya, sudah jelas, ahli waris yang mendapatkan bagian tetap yaitu yang dikenal dengan ashabul furud. Kemudian yang kedua, warisun bit taqsib wa huwa alladhi yarithu lakin bi ghairi takdir, ahli waris yang mendapatkan bagian namun tidak menentu. Kadang banyak, kadang sedikit. Kemudian al-muallif mendasarkan dua hal ini dengan hadis, yang hadis ini akan selalu kita jumpai ketika kita membahas al-faraid, hadis Abdullah ibn Abbas. Hadis yang singkat, yang pendek sebetulnya, mudah dihafal.
bagi penuntut ilmu. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, "Alhiqu al-fara'idha bi ahliha. Fama baqiya fahuwa li awla rajulin dzakar." Tunaikanlah, berikanlah bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal kepada pemiliknya yang berhak. Fama baqiya, adapun yang tersisa, fahuwa li aula rajulin dzakar, maka berikan kepada laki-laki yang dekat dengan si mayit, dekat kekerabatannya dengan si mayit. Hadis ini menjelaskan ahli waris macam yang pertama dan kedua, jenis yang pertama dan kedua, ahli waris zawil furud atau ashabul furud dan juga asabah. Nabi SAW menegaskan untuk didahulukan, untuk diberikan hak ahli waris yang mendapatkan bagian tetap dahulu. Karena logikanya tidak akan bisa kita memberikan sisa itu di depan. Pasti sisa setelah bagian yang ditetapkan. Oh, ini sudah dikasihkan sana, ini bagiannya sekian, ini sekian, ini sekian, ini sisanya. Jadi sisa pasti setelahnya. Makanya Nabi mengatakan fama baqiya. Adapun sisanya untuk ahli waris asabah. Kemudian macam yang ketiga, jenis yang ketiga yaitu ar-rahim wa huwal qaribul ladzi la yaghisu bil fardi wala bit ta'sib. Ar-rahim dzawil arham yaitu kerabat si mayit yang bukan mendapatkan bagian tetap, yang tidak mendapatkan bagian tetap ataupun tidak mendapatkan asabah, bukan ahli waris. Yang mendapatkan bagian tetap bukan dzawil furud, bukan ashabul furud, juga bukan asabah. Nah, ini sebagaimana paman saudaranya ibu, bibi saudaranya ayah atau saudaranya ibu. Ini macam atau jenis yang ketiga. Nah, ini kemudian dikatakan walakin yambaghi an yu'lama anna sahibar rahim la yaghisu illa 'inda 'adami wujudi sahibi fardin wala ta'sib. Untuk diketahui bahwasanya zawil arham tipe yang ketiga, jenis yang ketiga, makanya saya kasih pembatas tadi. Yang ketiga dari zawil arham itu tidak akan mendapatkan selama ada ashabul furud atau asabah, dengan ketentuan ya, jika tidak ada ahli waris ashabul furud dan asabah maka mendapatkan dengan ketentuan-ketentuannya yang telah dijelaskan oleh al ulama. Nah, ini bahasan kita malam ini, dan insyaallah bahasan lanjutannya kita akan jelaskan berapa bagian masing-masing. Selanjutnya mu'allif akan menjelaskan bagian masing-masing. Dijelaskan tentang bagian-bagian yang Allah tetapkan ada 6. Kemudian siapa pemilik bagian masing-masing. Jadi sempat kita singgung dan juga disebutkan oleh mu'allif tentang ketentuan yang Allah tetapkan bagi ahli waris dalam Al-Quran, yaitu ada 6. Ada bagian setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Kemudian mu'allif penulis hafizahullah Al-Ustadz Abdurrahman ibn Sulaiman Asy-Syamsan hafizahullah menjelaskan siapa pemilik bagian setengah, siapa saja yang berhak atas bagian setengah, insyaallah akan kita bahas. Siapa saja pemilik hak 1/4, siapa saja yang mendapatkan hak 1/8, siapa saja yang mendapatkan hak 2/3, siapa saja yang mendapatkan hak 1/3, dan juga siapa saja yang mendapatkan hak 1/6. Di sini penulis jelaskan dengan contoh-contohnya. Dan ini yang penting bagi talib ilm, khususnya penuntut ilmu, untuk difahami.
Al-faraid, ilmu yang membutuhkan praktek, dibutuhkan latihan-latihan. Contoh kasus, masalah, setelah diketahui dalil-dalilnya. Oh, ini teorinya demikian, dalilnya ini. Haknya sekian, dalilnya ini. Selanjutnya, prakteknya bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan dalam al-faraid. Insyaallah kita akan jelaskan lebih lanjut pada pertemuan mendatang tentang bagian-bagian yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan pemilik yang berhak mendapatkan bagian-bagian tersebut. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'la wa alam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.